Puji Tuhan, Shalom anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dipertemukan pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan belajar dengan pelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen, dengan tema pelajaran kita ada pelajaran 1, judulnya ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, dan kita lihat pembacaan Alkitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 dan Yakobus pasal 1 ayat 26 dan 27. Mari kita lihat pengertian ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ada juga yang mengatakannya sebagai ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ibadah tidak hanya untuk menyangkut persekutuan atau kegiatan di gereja saja, melainkan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ibadah yang sejati bukan sekedar ibadah dengan rajin, tidak juga terbatas pada nyanyian, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Ini yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika ia menjelaskan pengertian ibadah dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Menurut Paulus, yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuh berarti memberikan. Ada 3 poin, mari kita lihat poin pertama. Mengabdikan semua pikiran kita. Yang kedua, perkataan kita. Yang ketiga, perbuatan atau tindakan kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Nah, cara untuk mempersembahkan tubuh sebagai wujud ibadah yang sejati, yang pertama, kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Itu adalah fungsi otak. Kalau mulut kita gunakan untuk mengatakan hal yang baik, yaitu memuji yang baik, memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Poin yang ketiga, tangan kita digunakan untuk membantu orang tua. Kaki kita juga digunakan untuk bergegas, untuk menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika kita marah. Telinga untuk kita mendengar nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Berikut tindakan nyata lainnya. Ibadah yang sejati yang dimaksud juga adalah melayani orang lemah, bersahabat dengan semua orang, menolong semua orang miskin, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, tidak mementingkan diri sendiri, dan menghibur teman yang sedih. Jadi kesimpulan kita anak-anak pada hari ini yaitu ibadah yang sejati benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat. Di rumah, di sekolah, di jalan, dan di toko, di mana saja. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan setiap hari Minggu, tetapi setiap hari, setiap saat, dan setiap ibadah yang sejati itu ditunjukkan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap dan perkataan kita dan tindakan. Itulah yang kita ingat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.